Baik, di sini saya dan teman-teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja laporan kami, yaitu mencari 10 rute terpendek Alfamart di Kota Kupang. Jadi yang pertama di sini saya akan memperkenalkan nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama, Nama saya Beni Sontenertek dengan NIM 21 12 0195. Nama saya Elretio Joshua Sayuna, NIM 211-20-201. Saya Franky Mursamuru dengan NIM 211-20-160. dan saya Ignatius Agustino Cesar Koten, NIM 21 12 0181. Jadi yang pertama-tama sini kami akan menjelaskan tentang Yang pertama di sini pendahuluan. Dalam makalah ini kita akan membahas tentang pencarian rute terpendek ke Alfamart di Kota Kupang. Alfamart adalah salah satu jaringan minimarket yang terkenal di Indonesia dan memiliki banyak cabang di Kota Kupang, yaitu lebih dari 20 cabang. Alfamart menjadi salah satu pilihan tempat belanja terbaik dikarenakan harga terjangkau, lengkap, serta dapat ditemui di banyak tempat. Pencarian rute terpendek ke Alfamart di Kota Kupang sangat penting untuk memudahkan para konsumen dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya peta rute yang terstruktur, efisien, konsumen dapat menghemat waktu, tenaga dalam melakukan perjalanan ke Alfamart. Dalam makalah ini kita akan membahas beberapa teknik dan metode yang dapat digunakan untuk mencari rute terpendek ke Alfamart di Kota Kupang. Kita akan memulai dengan membahas teknik pencarian rute terpendek secara umum. Kita akan mengaplikasikan teknik tersebut dalam konteks mencari rute ke Alfamart di Kota Kupang. Semoga makalah ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan baru bagi pembaca serta membantu para konsumen dalam mencari rute terpendek ke Alfamart di Kota Kupang. Yang berikut sini ada masalah. Kota Kupang memiliki 10 tujuan Alfamart yang ingin dihubungkan dengan jalur terpendek. Titik-titik tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Alfamart KP, Alfamart Lalametik, Alfamart Oyobobo atau TDM 5, Alfamart TDM, Alfamart Franseda, Alfamart Pulau Indah, Alfamart Wesapa Barat, Alfamart Samtulangi, Alfamart Kelapa 5, Alfamart Patululi. Baik, di sini lanjut ke metode. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk mencari rute terpendek antara 10 Alfamart di Kota Kupang adalah algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma pencarian jalur terpendek atau shortest path yang populer dan digunakan secara luas dalam masalah pencarian rute terpendek pada graf yang berbobot. Algoritma Dijkstra bekerja dengan cara menentukan jalur terpendek dari suatu titik awal ke titik tujuan dengan menghitung jarak terpendek antara titik-titik tersebut. Algoritma ini bekerja dengan mempertimbangkan bobot atau nilai pada setiap edge atau garis penghubung pada graf yang menggambarkan jaringan jalan dan titik-titik Alfamart pada Kota Kupang. Bobot pada edge dapat mempresentasikan jarak antar titik atau waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Proses pencarian rute terpendek menggunakan algoritma Dijkstra dimulai dengan menentukan titik awal dan titik tujuan dari pencarian rute terpendek. Selanjutnya, algoritma akan membangun graf berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan mengenai lokasi 10 Alfamart dan jaringan jalan yang ada di Kota Kupang. Setelah graf terbentuk,
algoritma Dijkstra akan menentukan jalur terpendek dari titik awal ke titik tujuan dengan mempertimbangkan bobot pada setiap edge. Jalur terpendek ini akan disimpan dalam sebuah struktur data yang biasanya berupa array atau linked list. Hasil akhir dari algoritma ini adalah rute terpendek yang terdiri dari serangkaian titik-titik yang harus dilewati untuk mencapai tujuan. Yang berikut adalah hasil dan pembahasan. Menentukan Alfamart yang ada di Kota Kupang untuk mencari rute terpendek dalam mengunjungi 10 Alfamart tersebut. Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan titik awal dan titik akhir antar Alfamart. Selain itu, tentukan node atau titik lainnya yang akan dilalui dari titik awal ke titik akhir yang dijadikan dasar perhitungan rute seperti dalam tabel berikut. Oke, ini adalah tabel node yang kami sudah siapkan dan beserta titik koordinatnya. Silakan dilihat. Dari node atau titik tersebut dilakukan perhitungan jarak antara node atau titik. Data yang diambil dari Google Maps dalam satuan meter diubah menjadi satuan kilometer terlihat pada tabel berikut. Setelah mengukur jarak antar titik koordinat, selanjutnya adalah proses dari data rute antar Alfamart yang telah dijabarkan pada tabel di atas dan dibuat dalam graf berarah sesuai jalur jalan dan berikan bobot nilai pada masing-masing sisi sesuai dengan nilai jarak seperti pada gambar 1. Pada gambar 1 dapat dijelaskan diinvertasikan dalam graf berarah dan mempunyai bobot dengan titik penutupan. Titik merupakan titik persimpangan dalam dua sisi ruas jalan yang menghubungkan antar persimpangan. Bobot per sisi adalah invertasi dari jarak dalam satuan kilometer. Dari sini langkah selanjutnya berdasarkan gambar graf dan tabel matrik ketetanggaan dapat kita simpulkan ada 3 rute yang bisa ditempuh masing-masing mempunyai bobot nilai jarak antar titik atau node terlihat pada tabel berikut. Nah, rute yang pertama itu A ke B ke C ke D ke E ke F ke G ke H ke I ke J. Jarak yang dibutuhkan yaitu 9,75 km. Dan yang kedua A ke C ke D ke F ke G, ke H, ke I, ke J. Jarak yang dibutuhkan yaitu 9,3 km. Dan rute yang terakhir yaitu A, ke B, ke E, ke H, ke I, ke J. Yang dibutuhkan yaitu 9,4 km. Jadi pada tabel di atas rute nomor 2 yaitu mempunyai jarak 9,3 km merupakan rute terdekat dari titik awal Alfamart Cafe sampai titik akhir pada Alfamart Fatululi. Jadi yang berikut adalah hasil screenshot dari Maps, yaitu jarak dari titik Alfamart pertama sampai Alfamart terakhir. Jadi yang pertama, jarak Alfamart KP ke Alfamart Dalam Mentik yaitu dengan jarak 2,1 km. Dan yang kedua, jarak dari Alfamart Dalam Mentik ke Alfamart Oibobo TDM 5 yaitu 550 meter. Dan yang berikut, jarak Alfamart Oibobo TDM 5 ke Alfamart TDM yaitu 1,0 km. Dan yang berikut, jarak Alfamart TDM ke Alfamart Franseda yaitu 900 meter. Yang berikut, jarak Alfamart Franseda ke Alfamart Pulau Indah yaitu 1,0 km. Dan yang berikut, jarak Alfamart Pulau Indah ke Alfamart Oisapa Barat yaitu 700 meter. Dan yang berikut, jarak Alfamart Oisapa Barat ke Alfamart Samratulangi yaitu 1,4 km. Dan yang berikut, jarak Alfamart Samratulangi ke Alfamart Kelapa Lima yaitu 1,6 km. Dan yang berikut, jarak Alfamart Kelapa Lima ke Alfamart Fatululi yaitu 1,4 km. Jadi itu adalah hasil screenshot pada Maps dari Alfamart pertama hingga ke Alfamart terakhir. Dan yang berikut masuk ke kesimpulannya. Jadi dalam kesimpulan, algoritma Dijkstra adalah salah satu algoritma pencarian jalur terpendek yang paling umum digunakan dalam pemrosesan grafik. Jadi kami memilih algoritma Dijkstra ini untuk mencari rute terpendek Alfamart di Kota Kupang.
Algoritma ini sangat efektif dalam menyelesaikan masalah pencarian rute terpendek dalam grafik dengan bobot positif. Selain itu, algoritma Dijkstra juga sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan berbagai situasi dan kebutuhan. Namun, seperti yang telah dijelaskan dalam makalah ini, ada beberapa kelemahan dari algoritma Dijkstra yang harus dipertimbangkan, terutama dalam kasus grafik yang besar dan kompleks. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi, mungkin diperlukan algoritma pencarian jalur terpendek yang lebih canggih. Dalam kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa algoritma Dijkstra adalah algoritma pencarian jalur terpendek yang sangat efektif dan serbaguna, dan dapat menjadi alat yang sangat berguna dalam pemrosesan grafik. Namun untuk masalah yang lebih kompleks, mungkin perlu untuk mempertimbangkan penggunaan algoritma lain yang lebih canggih. Yang berikut, ya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami mengucapkan terima kasih.